Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh berkah barokah ini. Semoga acara pendampingan individu kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 11 SDN Paguyangan 4 PP pengajar praktik Bapak Tri Wibowo SPD MPD dapat berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Semoga CGP kita Mbak Umi Asih Martin SPD SD CGP Angkatan 11 dapat menjalani pendidikan selama 6 bulan ya Pak, dapat berjalan dengan lancar dan lulus. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 4 Bapak Wario SPD SD. Yang kami hormati Bapak Tri Wibowo SPD MPD sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11. Dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Paguyangan 04. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara pendampingan individu yang kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 11. Baiklah, mengingat waktu yang sudah cukup siang, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan umul kitab. Liridholillahi wa li syafaati rasulillahi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Berikut acara yang kedua, sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 4 kepada Bapak Wario SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum
la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-azim. Yang saya hormati Bapak Tri Wibowo SPD MPD selaku pengajar praktik dalam kegiatan CGP. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Paduyan 4. Pertama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat Allah SWT, yang mana di pagi hari ini alhamdulillah dengan rahmat Allah, nikmat dari Allah SWT, kita semua masih diberi kenikmatan yang agung, yaitu berupa sehat, sehingga dengan kesehatan dari Allah kita semua dapat melaksanakan kewajiban kedinasan. Untuk Bapak dan Ibu guru dan tendik Paduyan 4 bisa melaksanakan dinas harian seperti biasa. Untuk Bapak Tribowo bisa melaksanakan, mungkin tidak lupa ya, kewajiban di SDN di Wanatirta juga selalu anak alumni SD Wanatirta juga ini dapat melaksanakan tugas kewajiban, yaitu sebagai pengajar praktik yang nanti akan membimbing, akan mengajar, mendampingi, berarti tiga-tiganya, mengajar, membimbing, mendampingi calon CGP dari sekolah kami. Ibu Umi mudah-mudahan dengan diberi pelajaran apalagi dibimbing kemudian didampingi akan cepat berhasil sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6 bulan itu kalau lancar, kalau bisa ada yang sampai belum selesai sampai menurut waktu akan final. Alhamdulillah. Dan rupanya untuk Bu Umi alhamdulillah dalam mengikuti kegiatan ini dia bisa menyesuaikan diri, kewajiban pokok di sekolah dan kewajiban belajarnya di CGP. Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan lantunan sholawat kita semua sebagai umat Nabi ini akan menjadi rahmat, menjadi syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya dalam sambutan ini pastinya tidak akan panjang. Waktu ini orang ngerti alamu juri masalah sekretnya Pak Tribowo ya. Hanya mengucapkan yang pertama sebentar selamat datang pada Pak Tribowo selaku pembimbing untuk mengajar praktik CGP untuk Ibu Umi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah saya dibandingkan dengan langkah 2 sekarang luar biasa bedanya tuh. Sing bodoh ditandani, sing mana dibangun ya Bapak Boya. Karena waktu itu dapat dana ratusan juta, 900 alhamdulillah. Sebab yang tahu angkanya padahal tapi kelalaian saya waktu saya diberi kemampuan di Wanatirta 2. Kan Wanatirta 2 kan mendapat rehab masif. Sing bodoh sing misalnya yang direhab, sing kurang kayak lab perpus lab akan dibangun ya. Kemarin kegiatan sulapan Pak Bowo dari sekolah di lapangan SD Wanatirta 2 lapangan voli sudah dibangun rampung. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mudah-mudahan
proses di hari ini berjalan lancar. Dan dalam kurun waktu 6 bulan tidak ada kendala untuk guru ini karena dibimbing dan sebagainya sehingga bisa terus. Nah kemudian Pak Bowo di sini masih ada 2, yang mana 3 itu di Anda yang sebelah Pak Bowo itu Tukianto mengajar olahraga yang namanya Bu Ending Eta Rahmi, asalnya dari Telatah Purbalingga. Mungkin di mana itu ada yang dari Purbalingga, dari Kebumen. Purbalingga yang mana? Ini baik punya 2 di sini, yang nanti balon. Kalau Bumi kan salon ya, karena sedang menjalani pendidikan, mudah-mudahan menjadi guru penggerak dulu. Ada balon Bu Tiwi, kemudian Bu Rini. Nah, ini nanti proses rekrutmennya seperti apa, syaratnya apa, disampaikan biar ya berarti nanti saya akan bisa menjadi siswa CGP. Buat perkataan relawan saya juga aturakan tidak lebihnya. Walau wafiqillah motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembalikan pada pembahasan. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat sambutan yang kedua dari pengajar praktik kita kepada Bapak Triwibowo SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pakuyangan 4, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pakuyangan 4, yang saya banggakan Ibu Umi Asih selaku CGP Angkatan 11 yang saat ini sedang menjalani program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Kudus. Sholawat serta salam kita curahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di waktu yang baik ini. Langsung saja meningkat waktu terkait dengan pemenuhan tugas yang dibahas dari Ibu Umi Asih, yaitu tentang pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari pendampingan ini adalah nanti bagaimana seorang CGP di dalam karirnya nanti setelah menjadi CGP, manakala diberi tugas untuk memimpin sebuah diskusi dalam rangka pembuatan visi dan prakarsa perubahan, CGP tersebut bisa menjalankan sesuai dengan alur yang tertera dalam modul pendidikan guru penggerak. Jadi di sini ending pointnya adalah bukan untuk merubah visi yang ada di sekolah, tapi bagaimana proses dari CGP ini bisa merumuskan sebuah misi sesuai dengan alurnya. Kemudian terkait dengan visi, saya jadi teringat seorang pakar manajemen mutu yang mungkin bukan hal yang asing bagi kalangan akademisi atau pendidik seperti kita. Di dalam bukunya yang berjudul The Power of Vision, beliau menyebutkan dengan gamblang dan tegas bahwa visi tanpa aksi itu bagaikan mimpi. Kemudian kedua, aksi tanpa mimpi itu sia-sia. Kemudian yang ketiga, visi dengan aksi itu dapat mengubah dunia. Ada beberapa pelajaran yang bisa kami petik bahwa untuk menciptakan sebuah sekolah yang sukses itu ada 2 hal yang amat strategis, yaitu tentang visi dan aksi. Sekolah yang baik itu pasti mempunyai visi yang jelas, kreatif dan visioner. Kemudian
visi yang baik bisa dijadikan pedoman kita sebagai warga sekolah untuk pengambilan suatu kebijakan dan keputusan sekolah. Kemudian visi yang baik itu dirancang bersama oleh semua warga sekolah dan dilakukan bersama sebagai milik dari warga sekolah. Nah, ini nanti bagaimana seorang CGP Bu Umi Asih memimpin jalannya diskusi ini kepada panjenengan semua untuk merumuskan sebuah visi di dalam modul yang sudah dipelajari dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi di sini titik beratnya adalah prosesnya, bagaimana proses dalam merumuskan sebuah visi. Bagaimana caranya nanti kita simak bareng-bareng. Saya di sini sebagai PP dan Bapak Kepala Sekolah sifatnya menyimak dari apa yang akan disampaikan oleh Bu Umi Asih. Saya tidak akan istilahnya recoki dalam diskusi ini. Bisa pun ada salah dan sebagainya, saya tidak akan menyela di tengah-tengah diskusi. Adapun nanti manakala ada sesuatu yang harus saya sampaikan, itu nanti di akhir pada saat penguatan tentang materi ini. Karena ini pembelajarannya itu sifatnya andragogi ya Bu, pembelajaran pra dewasa. Jadi nanti silakan sampaikan dengan cara yang sesama dan dalam tempo yang santai-santainya. Silahkan nanti untuk waktu saya sepenuhnya serahkan kepada Bu Umi Asih untuk memimpin jalannya diskusi ini terkait dengan visi dan rasa perubahan, tentunya melihat dari modul yang sudah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Kepala Sekolah dan semua dewan guru. Silahkan diskusi ini dimulai dan nantinya refleksi saya akan sampaikan kepada kita. Itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti untuk membahas tentang visi dan prakarsa perubahan JGP Angkatan 11 SD Negeri Paguyangan 4 yang akan dipandu oleh Ibu Umi Asih Martin, SPD SD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 4, Bapak Wario SPD SD. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik CGP Angkatan 11, Bapak Tri Wibowo SPD MPD dari SD Negeri Wana Tirta II. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Paguyangan 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di pagi yang cerah ini dalam acara pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam keadaan yang sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan diskusi ini akan saya mulai ya. Untuk kegiatan pertama dalam diskusi kali ini adalah Bapak Ibu akan mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu berisi tentang dambaan, cita-cita
untuk mengisi kalimat rumpang ini nanti saya akan membagikan, ini adalah kertas memo G. Nah, nanti masing-masing dari Bapak Ibu akan mengisi jawaban. Yang pertama dulu dari nomor 1 dulu untuk mengisi pertanyaan tentang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Baiklah Bapak Ibu, silakan untuk mengisikan impian murid-murid yang Bapak Ibu idamkan. Nanti setelah selesai ditulis, monggo untuk dipersilakan bisa ditempelkan di depan, sudah disediakan kertas. Barangkali ini sudah selesai, boleh langsung ditempelkan. Saya untuk pertanyaan nomor 1 dulu yang diisi. Nanti untuk nomor 2 dan seterusnya memakai kertas yang lain lagi. Jadi kelihatan. Dikasih nama biar tahu. Nggak hafal juga. Tulisannya siapa ini? Tulisannya tidak baik. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah murid impian yang Bapak Ibu cita-citakan deh. Untuk pertama akan saya bacakan, yaitu saya memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi, jujur, dan memiliki budi pekerti yang baik. Ini cita-cita mulia sekali ya untuk seorang murid. Kemudian siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi, betul sekali. Kemudian ini dari Ibu Maida deh, ada namanya. Memimpikan murid yang cerdas, berkarakter, profil belajar Pancasila. Kemudian murid adalah manusia yang perlu ditebalkan garis sinarnya agar terlihat jelas apa yang menjadi minat dan bakatnya. Baik, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian murid impian berikutnya yaitu semangat dalam belajar dan berdisiplin. Tepat sekali, kita memimpikan senantiasa murid yang mempunyai semangat dan belajar berdisiplin tinggi. Berikutnya yaitu murid yang kreatif dan santun, dalam kurung berakhlak mulia. Ya, tepat sekali, ini juga adalah salah satu dari impian murid yang kita idamkan. Berikutnya yaitu murid yang pintar, sopan, santun, kreatif, dan memiliki karakter yang baik.
Ya, ini adalah impian yang sangat didambakan oleh setiap guru. Kemudian murid yang sopan, santun, sehat dan bahagia. Dan berikutnya kita memimpikan murid yang jujur, disiplin, kreatif dan mandiri. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah tentang murid impian yang sudah Bapak Ibu tuliskan, dan semoga kita nanti akan bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi murid sesuai dengan impian yang Bapak Ibu cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, nanti jawabannya bisa Bapak Ibu isikan di kertas memo lagi. Baiklah Bapak Ibu, untuk kalimat rupan kedua apakah sudah selesai? Barangkali yang sudah selesai bisa untuk kita datang ke depan lagi. Maaf, pakai kamera belakang tadi kene kan tulisannya terbalik. Kecuali pakai kamera belakang. Terima kasih. Untuk
bahwa murid adalah yang pertama. Murid adalah manusia yang dapat menjadi pribadi yang berwawasan global dan memiliki akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur. Berikutnya, murid adalah individu yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga kita sebagai guru harus mengarahkan siswa sesuai bakat dan minatnya untuk mencapai kesuksesan. Berikutnya yaitu individu yang mempunyai potensi dan keistimewaan tersendiri yang harus diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Selanjutnya yaitu individu dengan potensi yang perlu dikembangkan sesuai minat dan bakat. Kemudian individu yang memiliki keistimewaan masing-masing. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai potensi berbeda, sehingga kita harus mengarahkannya sesuai dengan minat dan bakat untuk bekal masa depan. Berikutnya, siswa yang dengan bimbingan dapat mengembangkan potensinya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah isi dari kalimat rimpang yang kedua, yaitu tentang kepercayaan kita bahwa murid kita itu diantaranya adalah seorang individu yang mempunyai potensi, minat, dan bakat yang berbeda. Dan dari situlah tugas kita sebagai seorang guru dalam mengasah bakat mereka, mengembangkan potensi, dan berusaha mencari potensi apa yang mereka miliki, potensi ataupun minat terbaik yang mereka miliki, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya yaitu tentang kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan tahu lah, maaf. Jadi hal yang kita utamakan di sekolah kita itu tentang hal apa nih? Contohnya bisa tentang kolaborasi ataupun kerjasama. Kita mengutamakan kerjasama dari setiap guru untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk siswa.
Udah diwakilkan gitu. Baiklah, untuk kalimat terumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Yang pertama adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid dan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, untuk profil pelajar Pancasila diantaranya adalah nopo nggih Bapak Ibu? Yang pertama, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tiwi dan Ibu Rini. Memang karena setiap pagi kadang kan sering menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ini, sehingga kita hafal dari ke-6 dimensi tersebut. Karena ini kan baru gitu Pak, kurikulum baru. Baiklah, berikutnya di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa agar pembelajaran lebih menyenangkan. Betul sekali. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita senantiasa sebagai guru harus senantiasa memperhatikan apa sih kebutuhan belajar siswa. Tentu saja antara siswa satu dan yang lainnya itu berbeda. Ada satu kelas itu yang belum lancar membaca. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Kita paling tidak memberikan bimbingan khusus ataupun tambahan. Misalnya ketika saat istirahat kita bisa memberikan tambahan agar dia bisa berlatih untuk lebih lancar membaca, seperti itu. Jadi lebih kita berpusat pada murid untuk mengetahui kebutuhan sesuai apa yang dibutuhkan oleh murid. Berikutnya adalah saya mengutamakan pembelajaran berkualitas yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kebutuhan tiap murid ataupun peserta didik. Betul sekali, pembelajaran berkualitas yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Setuju sekali. Berikutnya adalah di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan murid. Tepat sekali, pendidikan karakter yang utama nih Bapak Ibu, apalagi untuk sekarang ini, mohon maaf, banyak sekali kita melihat karakter-karakter yang kurang sesuai ya. Nah, tugas dan peran kita sebagai guru memang berat karena kita harus membentuk karakter siswa itu benar-benar menjadi siswa yang berkarakter baik, yang berkarakter kuat, dan tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama, kolaborasi antar guru, rekan sejawat, kolaborasi antar guru dan wali siswa. Tepat sekali. Jadi yang dibutuhkan adalah kolaborasi ataupun kerjasama baik antara guru dengan rekan sejawat maupun guru dengan siswa maupun guru dengan wali murid itu sendiri. Itu semua adalah untuk demi kepentingan perkembangan peserta didik. Berikutnya adalah kita mengutamakan pendidikan karakter dan kesejahteraan siswa. Ya, pendidikan karakter tepat sekali dan kesejahteraan siswa. Berikutnya adalah berkarakter dan mempunyai kualitas yang tinggi dalam pembelajaran. Hendaknya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, Bapak Ibu, agar memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan lembaga yang mencetak siswa bermoral, tanggung jawab, dan disiplin serta santun. Tepat sekali. Saya rasa ini nyun sewu dari Bapak nggih. Jawaban dari Bapak namun nggih. Nggih, nyun sewu barangkali Bapak mungkin bisa memberikan pernyataan terkait ini, barangkali nanti kan akan bisa menjadi pencerahan buat Bapak Ibu di sini tentang jawaban ini kita, Pak.
siswa yang mencetak siswa bermoral, bertanggung jawab dan disiplin dan santun. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang keempat, saya menjawab bahwa kita itu di sekolah, karena sekolah itu merupakan lembaga yang mencetak siswa bermoral, tanggung jawab dan disiplin, kemudian santun. Bagi saya, karena berkeyakinan bahwa adanya lembaga pendidikan itu adalah tak lepas dari bukan hanya mencetak anak yang pandai, tetapi karena dengan misalnya jadi orang pandai pun mungkin belum berguna bagi orang lain. Tetapi kalau dilengkapi dengan bahasa bermoral, otomatis dalam bahasa agamanya kan saleh ya. Kalau laki-laki saleh, perempuan soleha. Pastinya kalau dalam Islam orang yang disebut atau dipandang orang yang lain saleh, pasti akan pintar, benar, jujur. Itu kesimpulan saya. Sehingga ini adalah merupakan kata kuncinya adalah bermoral. Ini yang saya timbangkan dengan saleh, soleha, sehingga orang yang saleh otomatis akan pintar, dan pintarnya adalah benar. Pasti karena benar akan bertanggung jawab dalam segala pekerjaan, ya, dalam segala amanat dari orang lain. Mengapa amanat? Karena memiliki watak disiplin. Ya. Orang yang benar, soleh, disiplin, insya Allah akan santun, tidak akan merasa sombong. Jadi dalam jawaban saya itu seperti itu. Tapi jawabannya itu lebih baik dari saya, begitu aja. Saya dari jawabannya saya tulis di kertas. Terima kasih atas pencerahannya nih Bapak. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah yang ternyata makanya saya memberikan pernyataan karena ternyata kita lebih diberikan pencerahan oleh Bapak Kepala Sekolah nih atas pernyataan beliau. Betul, memang mencetak pribadi siswa yang bermoral, kemudian bertanggung jawab, disiplin dan santun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa akan saya bagikan lagi kertas memonya. Mungkin baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kalimat rumah keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang saya ambil. Murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka, tempat untuk belajar dan mencari ilmu untuk bekal mereka di masa depan. Nah, dengan demikian kita berusaha menyediakan rumah kedua yang nyaman nih Bapak Ibu bagi siswa, agar mereka merasa nyaman, betah dan bahagia ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Jadi sama seperti tadi, jadi
memang sekolah adalah rumah kedua dan tempat untuk belajar dalam mengembangkan potensinya. Bahwa siswa memiliki peran aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, disinilah kita sebagai guru senantiasa untuk membuat siswa menjadi aktif. Kita senantiasa menggerakkan siswa agar mereka dapat aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab itu sangat penting, sehingga perlu ditingkatkan di SDN Pagupa, dan murid wajib menghormati serta menyayangi sesama. Betul sekali, murid dalam hal ini adalah wajib menghormati serta menyayangi sesama. Menghormati tentu saja kepada guru, kemudian menyayangi sesama, itu adalah sesama teman sekolah, sehingga mereka menjadi murid yang bisa mengerti akan nilai-nilai menyayangi, sehingga dengan menyayangi tersebut semoga bisa meminimalkan tindakan bullying antar teman. Berikutnya adalah pendidikan merupakan kunci untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan membantu siswa untuk tahu betul apa yang dibutuhkannya. Di sinilah peran kita sebagai guru untuk membantu siswa dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Karena tentu saja antara siswa satu dan yang lainnya itu memang kebutuhan dalam belajarnya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Kemudian bahwa pendidikan adalah suatu keutamaan untuk meraih kesuksesan. Setuju sekali, dengan pendidikan kita dapat meraih kesuksesan. Berikutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka untuk belajar, mengembangkan potensinya, dan tempat untuk merubah perilakunya supaya lebih baik. Tepat sekali. Dan yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa warga sekolah pengabdiannya dicurahkan untuk memotivasi peserta didik dalam belajar, karena guru sebagai pelayan. Ini sangat menyentuh sekali, guru sebagai pelayan. Guru itu memang sebagai pengabdi, atau istilahnya adalah kita itu sebagai guru menghamba pada murid, menghamba, mengabdi, mendedikasikan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk murid. Apa yang mereka butuhkan, pembelajaran apa yang mereka butuhkan. Kemudian untuk dalam guru sebagai pelayan, saya rasa mungkin Ibu Ida bisa memberikan pernyataan untuk ini, karena sebagai seorang senior CGP Bapak, beliau sudah berpengalaman sekali, hebat sekali beliau, apalagi dalam penerapannya dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran. Di sini forum diskusi agar kita semua senantiasa bisa saling belajar, dan terutama untuk ini saya akan memberikan waktu kepada Bu Ida untuk lebih memberikan gambaran untuk seperti apa sih untuk sebagai menjadi istilahnya guru sebagai pelayan itu seperti apa sih gambarannya, seperti itu. Silakan Bu Ida. Mohon izin Bapak, sedikit menjelaskan hasil dari pembelajaran saya selama CKP angkatan 7 Terima kasih atas waktunya Ibu Umi. Di sini saya akan sedikit memberikan pencerahan mengenai guru sebagai pelayan. Bukan ini pelayan seksi, tapi kita juga di sini sebagai pendidik itu harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada putra-putri kita agar bisa berakhlakul karimah dan
sesuai dengan pesan dari Ki Hajar Dewantoro, itu dapat mendidik, menuntun, mengarahkan. Anak itu diibaratkan seperti kertas yang masih kosong. Jadi kita mau menulis apa itu tergantung dari sang pendidik. Kita mau mencetak anak seperti apa itu tergantung dari orang tua. Kita adalah orang tua kedua setelah orang tua mereka. Karena guru di sini tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengajari mereka, menebalkan garis yang masih samar agar terlihat jelas. Jadi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Karena anak itu perlu dibimbing, dilayani. Kita wajib untuk menghamba kepada murid. Murid itu adalah raja. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita agar bisa menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya, bagi guru, bagi nusa bangsa serta agama. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas pernyataannya Bu Ida. Alhamdulillah ini sudah lebih tercerahkan ya tentang menghamba pada murid. Karena memang Bu Ida memang sudah lebih paham tentang modul-modul yang ada di CGP, sehingga dengan pernyataan Ibu Ida lebih memberikan gambaran tentang istilah menghamba pada murid. Terima kasih sekali Bu Ida. Baiklah, kita akan menuju kalimat terumpang yang kelima. Masih ada 2 lagi nih Bapak Ibu. Saya masih semangat ya. Terima kasih. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk
Ya, terima kasih. Untuk kalimat tumpang berikutnya yaitu tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing. Berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat meningkatkan prestasi siswa dan memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan minat belajar serta bakat yang peserta didik miliki. Setuju sekali. Kemudian warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa dan menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Setuju sekali. Kemudian untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa dengan memaksimalkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada. Setuju sekali. Kemudian selalu mendukung dalam memotivasi siswa satu sama lain dalam memotivasi tujuan pendidikan. Tepat sekali. Berikutnya adalah dukungannya, motivasinya adalah menjadi teladan, bertanggung jawab terhadap kedinasan, menanamkan sifat rukun sesama kepada siswa. Tepat sekali. Kita sebagai guru senantiasa memang dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa dan senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas kedinasan. Walaupun di luar kedinasan kita juga mungkin ada tugas-tugas lain, tapi untuk kedinasan itu adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Kemudian menanamkan sifat rukun sesama kepada siswa, dan ini adalah penting sekali agar senantiasa siswa memiliki sifat rukun dan saling menghormati. Berikutnya yaitu mendukung sepenuhnya apa yang diinginkan atau dicita-citakan oleh siswa. Ya, senantiasa kita mendukung tentang apa sih cita-cita ataupun hal yang diinginkan oleh siswa. Ya, terima kasih. Masih ada satu lagi yang terakhir nih Bapak Ibu, yaitu tentang saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini adalah kalimat tumpang terakhir. Terima kasih. Untuk kalimat tumpang yang kelima yaitu saya dan guru di sekolah paham bahwa penting bagi warga sekolah untuk memupuk disiplin kerjasama dalam menciptakan siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Setuju sekali atas pernyataan ini. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid memiliki minat dan bakat yang berbeda, sehingga tugas kita terus harus mengoptimalkan agar mereka dapat berkembang maksimal. Saya dan guru sekolah saya paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus diasah potensinya agar bisa menjadi manusia yang cerdas dan bermanfaat. Tepat sekali. Kerjasama, disiplin, sikap saling hargai adalah dasar dari lingkungan belajar yang harmonis. Kolaborasi sangat penting karena tanpa adanya kerjasama yang baik, sekolah tidak akan maju. Peserta didik adalah tujuan utama, sehingga harus bisa melayani dengan setulus hati. Tepat sekali. Disiplin, menghargai, dan toleransi adalah sebagai dasar dalam lingkungan belajar untuk mencapai kesuksesan. Bagus sekali pernyataannya. Kemudian untuk mencapai tujuan atau cita-citanya, siswa wajib melewati prosesnya dan kita sebagai guru wajib mendukung dan mendampinginya. Setuju sekali. Dan yang terakhir, murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan diarahkan untuk memaksimalkan potensinya agar bisa menjadi manusia cerdas dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan isi dari kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu tadi
isinya yang pertama murid impian, ataupun kita memimpikan murid-murid yang diantaranya adalah murid yang semangat dalam belajar, berdisiplin, kreatif, santun, kemudian sehat, bahagia. Dan kita juga memimpikan murid-murid yang jujur, disiplin, dan mandiri. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang dapat menjadi pribadi yang berwawasan global dan memiliki akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur. Dan kesimpulan dari kalimat tunggal ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan tentang kedisiplinan, kerjasama, dan kolaborasi antara siswa dengan guru ataupun guru dengan garis jawab ataupun dengan wali murid dan beserta kepala sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka untuk belajar, mengembangkan potensinya, dan tempat untuk merubah perilakunya supaya bisa menjadi lebih baik. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai tujuan ataupun cita-citanya siswa wajib melewati prosesnya, dan kita sebagai guru wajib mendukung dan mendampingi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi rangkaian dari kalimat pertama 1 sampai dengan 6. Berikutnya kita akan sesi berikutnya yaitu tentang telah kita miliki, yaitu visi yang berbunyi tentang unggul dalam prestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi tersebut, Bapak Ibu, apakah visi tersebut sudah sesuai dengan kondisi siswa saat ini? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita dan harapan Bapak Ibu tentang murid impian? Atau adakah kata dari visi tersebut yang mungkin akan diperbaiki ataupun diganti dengan kata yang lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu yang dambakan mengenai siswa Bapak Ibu? Nyun sewu untuk Bapak Kepala Sekolah barangkali akan memberikan pendapat tentang visi yang sudah ada pada SD Negeri Paguyangan 4 ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalau melihat kalimatnya, boleh dikatakan sudah bagus. Karena sejak saya tahun 2012 sekarang inovasi sini namanya seperti itu, unggul dalam prestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Memang kalau teruji dalam keimanan memang harga mati, bukan hanya yang kaya saja, harga mati memang berarti betul teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia itu mewujudkan soleh. Nah, kemudian yang pertama dari kata unggul ini saya kira tidak terkalahkan dengan siapapun. Nah, lembaga sekolah ini otomatis dinilai bahwa dalam visi bahwa ketika ada ajang lomba apapun selalu menang. Jadi tidak terkalahkan
alamin. Nah, oleh karena itu ini juga yang hanya yang itu aja lah yang unggul dalam prestasi barangkali dikurangi 2 kata unggul dan kata dalamnya sehingga berprestasi terpuji dalam keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Berprestasi aja sudah menggambarkan cerdikan ya Pak. Itu seperti itu. Memang segala sesuatu memang ada iklan bagus ya tertarik. Tetapi yang membuat iklan ini tanggung jawab atau tidak. Sekolah itu menulis unggul dalam prestasi dalam setiap kancah lomba bisa laporan itu. Ya, tetapi kan kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang ditulis dalam puisi. Oleh itu bagaimana umpama itu nanti 2 kata unggul dalamnya dihilangkan sehingga menjadi puisinya berprestasi lebih-lebih terpuji dalam keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Ini kembali saya dengan kata saleh-saleh. Wong Islam kan mudah-mudahan anak saya keluarga istri saya jadi anak dari saleh-saleh saya jadi saleh. Terus mau mampir keinginan apa baik lah. Jadi seperti itu. Semuanya betul memiliki dagangan itu ditawarnya melalui iklan yang menarik lah. Ini itu zaman online apa ya? Apa namanya sih tuku online ya apa? Iya dan sebagainya kan iklannya luar biasa, tapi kadang barangnya dibeli masih mengecewakan sehingga untuk tanggung jawab kita di sekolah, saya kira kita punya jalan iklan yang lebih tepat dengan keadaan kemampuan dan prestasi dari sekolah yang unggul. Ini kata unggul saya kira saya dalam kekalahan oleh yang lain lah, pentolan jawara. Jadi bagaimana kalau jadi diganti dengan kata berprestasi, ruci dalam keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Begitu saja mungkin menjadi uraian saya tentang atau kata dalam isi di sekolah kita sendiri. Terima kasih sekali Bapak atas pernyataannya. Jadi visi SD Negeri Pontianak yang tadinya yaitu unggul dalam berprestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia. Berdasarkan dari pernyataan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita mengurangi kata unggul dalam karena maknanya memang kalau unggul itu kan berarti yang paling gitu. Kita berusaha untuk senantiasa paling dan saya rasa untuk kata berprestasi itu sendiri itu luas sekali. Berprestasi bukan hanya dalam kegiatan perlombaan tetapi ketika siswa sudah mampu dalam belajar, sudah mampu membaca, siswa sudah tahu akan sopan santun, akan menghargai, itu adalah suatu bentuk prestasi dari siswa yang dapat kita apresiasi. Untuk visi ini barangkali dari Bapak Ibu ada mungkin yang mau menambahkan ataukah sudah setuju dengan visi yang sudah direvisi ini? Bagaimana Ibu Ida? Mungkin Ibu Sani apakah sudah setuju atau mungkin ada tambahan dari Ibu Ida, Bu Sri, Bu Ayu? Sudah setuju dengan visi yang direvisi? Bagaimana? Oh iya, monggo silakan Ibu Ida.
jadi ada tambahan tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin dalam awal kalimatnya bisa ditambahkan juga untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, gitu, teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, akan saya mewujudkan siswa yang peserta didik yang berprestasi, peserta didik yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi lebih ya, keimanan ketakwaan kan sudah mencakup itu. Jadi kalau lebih spesifik gitu. Sebetulnya kalau kata prestasi itu yang mewakili dari kata unggul. Tapi betul dalam kata unggulnya digunakan dari berprestasi. Kalau berprestasi sudah pasti unggul, tapi kalau unggul belum tentu berprestasi. Itu kalau dikaitkan dengan profil dari Pancasila yang dimensi, itu sudah akan lengkap Pak. Sudah akan lengkap, sudah masuk ke dalam dimensi profil dari Pancasila. Dari bunyi kalimat ini sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Jadi perusahaan yang tepat prestasi, unggulnya itu. Kalau tidak berprestasi pasti dia unggul. Kalau dia berprestasi di dalam matematika pasti dia unggul di matematika. Tapi kalau unggul belum tentu dia berprestasi. Saya unggul di lain, belum tentu saya berprestasi di lain. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Tri Wibowo. Baiklah, jadi ini adalah visi dari SD Negeri Paguyangan 4, mewujudkan peserta didik yang berprestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Ibu Idade. Itu ada dimensi yang sudah masuk semua, diantaranya kan adalah beriman dan bertakwa, itu sudah masuk, dan berakhlak mulia. Nah, itu saya rasa itu adalah visi yang baru dari SD Negeri Paguyangan 4. Dan bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju dengan visi yang sudah direvisi ini? Setuju, alhamdulillah. Berarti ini Bapak sudah sepakat dengan visi dari SD Negeri Paguyangan 4 ini? Sudah setuju, ya? boleh. Oh, gitu. Terima kasih. Tapi yang menghilangkan saya Buatan Bapak. Buatkan oleh Pak Bowo bahwa ini telah mewakili yang masa sekarang. Yes, sesuai kondisi sekarang. Satu, Profil pelajar Pancasila. intinya kan bermoral ya. Iya. Kalau hukum yang dikatakan tadi ada unggulnya, kira-kira dihilangkan itu berarti saya tidak terpakai apa? Menurut panjenengan. Kalau berkaitan dengan penambahan ini adalah ending point-nya adalah bukan kita memfinalkan sebuah visi yang ada di sekolah yang dalam progres ini. Yang jadi poinnya adalah bagaimana seorang CPP itu bisa merumuskan visinya sesuai dengan apa yang ada di dalam modul itu. Untuk pergantian visi atau tidaknya itu tergantung dari semua warga sekolah. Karena sudah saya katakan dari awal, visi dibentuk dari semua warga sekolah dan dirasakan bersama oleh semua warga sekolah. Walaupun nanti ini diganti, ini bukan karena saya sebetulnya, karena saya bukan bagian dari warga sekolah ini. Poinnya di sini nanti Mbak Bu Umil ini bisa merumuskan sebuah visi. Barangkali nanti di sini mau merumuskan visi yang baru yang sesuai dengan apa istilahnya harapan dari panjenengan semua. Seperti halnya obat itu sesuai obatnya. Kita patut ya gunain obat patut gitu. Sesuai dengan apa yang ada di sekolah ini, kurang lebih begitu Bang. Untuk terkait
Nah, definisinya seperti apa? Silahkan nanti didiskusikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah ini. Saya tidak berhak untuk istilahnya ikut andil karena saya bukan bagian dari ini itu. Terima kasih. Yang penting ini Bu, ini sudah bisa manakala nanti oleh kepala sekolah atau di dalam karirnya menjadi seorang kepala sekolah, menurut saya sudah nggak bingung. Oh, seperti ini alurnya gitu. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Tribo. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah rumusan dari visi yang telah direvisi dari visi SD Negeri Pagoyangan 4, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Dan alhamdulillah, walaupun memang tadi tidak ada istilahnya intervensi dari Bapak Tri Wibowo, tetapi dari seluruh rekan sejawat maupun Bapak Kepala Sekolah insya Allah sudah menyetujui untuk visi tersebut direvisi ya Bapak. Jadi ini bisa bermanfaat sekali untuk kedepannya bagi SD Negeri Pagoyangan 4 untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya ini adalah tentang sikap dan perilaku murid, guru, dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, kalau ini mohon maaf, ini secara lisan aja langsung ya. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan di kertas memo. Saya ingin beberapa pendapat mungkin dari rekan-rekan mungkin yang mau memberikan pendapatnya ataupun pandangannya. Sikap yang bagaimanakah perilaku murid, guru, dan kepala sekolah serta orang tua yang kira-kira sesuai dengan visi yang telah dirumuskan tersebut. Kira-kira sikapnya itu bagaimana? Monggo barangkali dari Ibu Tiwi ataupun Ibu Indah untuk bisa memberikan pernyataannya. Monggo silakan. Menurut saya sikap dan perilaku murid, guru, dan kepala sekolah yang mencerminkan visi itu yang paling mudah itu disiplin. Dan siswa juga sudah mulai disiplin dalam belajar dan guru juga disiplin dalam melakukan pekerjaan dinas. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Indah. Maaf Bu Indah, Bu Indah. Maaf berbeda. Bu Rini Indah Sabila, ya, jadi sikap kita terkait visi yang mencerminkan visi yaitu adalah tentang kedisiplinan, baik kedisiplinan kita sebagai guru maupun kedisiplinan siswa itu sendiri dan kedisiplinan dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Jadi intinya adalah contohnya sikap disiplin. Berikutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu, sikap dan perilaku murid ataupun guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Kira-kira ada sikap yang bagaimana lagi? Dari Bu Ida mungkin sikap yang bagaimana? Terima kasih. Menurut saya sikap perilaku murid itu harus yang mencerminkan budaya positif. Di sini di SD Pagoyangan itu sudah menerapkan gaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi saya sudah menerapkan untuk setiap harinya itu siswa disuruh untuk selalu tersenyum bila berjumpa dengan orang, karena senyum itu ibadah. Hal yang sangat mudah tapi kadang sulit untuk mempraktekannya. Kadang kita berangkat dari rumah kalau masih ada masalah ya cemberut aja. Padahal kenapa cemberut? Mungkin nggak dikasih uang saku sama ibu gitu. Ayo tersenyum.
Saya sudah ajarkan seperti itu untuk selalu tersenyum, kemudian menyapa, guru berangkat salin gitu, sesama teman juga harus saling menyayangi, menyapa, ya sopan, sengaja untuk mengurangi tindakan bullying. Sekarang itu banyak siswa yang bangga dengan bullying, mereka sering memprovokasi temannya. Jadi saya sering gitu menasehati anak untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, terutama tindakan bullying. Sehingga alhamdulillah dengan adanya budaya positif di SDN Pagupa 5S itu, senyum, sapa, salam, sopan, santun, anak-anak menjadi lebih baik akhlaknya. Semoga kita bisa mencetak atau mendidik mereka untuk bisa lebih baik. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih telah berbagi Ibu Ida. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ida yaitu tentang salah satu sikapnya yang mencerminkan visi, yaitu adalah budaya 5S, budaya positif 5S yang terdiri dari senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu bisa diterapkan untuk siswa dan tentu saja dengan rekan sejawat juga. Itu memberikan dampak yang luar biasa positif bagi siswa, terutama adalah untuk menghindari adanya tindakan bullying antar siswa yang masih kadang memang terjadi di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah tentang contoh-contoh sikap dan perilaku dari murid, guru, dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Barangkali masih ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Kalau cukup kita lanjutkan ke berikutnya. Bagaimana? Oh, cukup jelas, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjut ke berikutnya di Bapak Ibu. Berikutnya adalah prakarsa perubahan. Bapak Ibu, prakarsa perubahan itu sendiri adalah inisiatif atau usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan, menerapkan perubahan dalam suatu organisasi, masyarakat, ataupun sistem tertentu. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk prakarsa perubahan ini barangkali kalau kita untuk memahami kalimatnya itu memang agak itu harus berpikir keras gitu ya. Tapi biar saya intinya lebih bisa menyederhanakan dari pembahasan tentang prakarsa perubahan ini, saya akan memberikan gambaran saja secara langsung ya. Baiklah, untuk prakarsa perubahan ini adalah contoh prakarsa perubahan yang saya buat. Mohon maaf, ini memang tugas saya, tugas tentang modul 1.3 di kegiatan LMS CGP. Untuk prakarsa perubahan yang saya buat itu adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembiasaan berbahasa Inggris secara sederhana melalui kegiatan rutin yang melibatkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan English Day. Itu adalah contoh dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat berdasarkan dari visi yang sudah dibuat. Nah, dalam buat prakarsa perubahan itu tidak terlepas dari yang namanya bagja. Bagja itu sendiri adalah kepanjangan nih Bapak Ibu, kepanjangan dari B. B-nya itu buat pertanyaan, kemudian A-nya itu adalah ambil pelajaran, G-nya yaitu gali mimpi, dan J-nya jabarkan rencana, dan A-nya yaitu atur eksekusi. Nah, untuk tahapan bagja itu sendiri itu adalah contohnya seperti ini. Saya hanya akan memperkenalkan secara singkat tentang bagja biar paling tidak Bapak Ibu mempunyai gambaran deh tentang bagja itu sendiri. Ini adalah tahapan dalam
bagja, pertanyaan dalam bagja yang berisi tentang prakarsa perubahan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, dari bagja itu sendiri kemudian kita kembangkan menjadi suatu program ataupun kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Untuk bagja yang pertama, tahapan yang pertama yaitu adalah buat pertanyaan. Untuk pertanyaannya, dalam membuat tahapan bagja ini kita membuat pertanyaan sendiri dan tentu saja dijawab sendiri. Jadi kita mencari jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Yang pertama adalah tentang membuat pertanyaan utama. Contohnya, apa yang perlu saya lakukan untuk menerapkan pembiasaan berbahasa Inggris pada siswa dalam kegiatan English Day di sekolah? Nah, ini untuk jawabannya. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun pihak lain yang berkompeten. Dan yang ketiga, mencari referensi kegiatan yang dapat menumbuhkan pembiasaan berbahasa Inggris. Berikutnya yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di antaranya adalah pertanyaan tentang siapa orang yang berhasil menumbuhkan pembiasaan berbahasa Inggris di sekolah. Tindakannya adalah mencari contoh konkret atau nyata ataupun dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menumbuhkan pembiasaan berbahasa Inggris pada siswa di sekolah? Yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis dan melakukan kegiatan percakapan berbahasa Inggris secara sederhana di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga masih dalam tahapan ambil pelajaran yaitu, nah ini adalah menanyakan tentang aset ataupun kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemampuan apa yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu agar bisa diimbaskan kepada siswa, yaitu tentang apa kemampuan dan keterampilan yang saya miliki dalam mendukung usaha pembiasaan berbahasa Inggris pada siswa. Tentu saja sesuai dengan jawaban dari nomor 3 ini adalah hal yang saya miliki yaitu tentang pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun secara tertulis. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah pembiasaan berbahasa Inggris dapat diterapkan untuk menumbuhkan siswa yang mempunyai daya saing global? Dan tindakannya adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi yang menyeluruh terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian apakah pembiasaan berbahasa Inggris dapat melatih siswa untuk memiliki karakter kuat dan mampu menumbuhkan kreativitas mereka? Jawabannya dengan melakukan observasi ataupun perilaku siswa. Yang ketiga, apakah pembiasaan berbahasa Inggris mampu menumbuhkan minat dan potensi siswa dalam berdaya saing global? Jawabannya itu dengan menggali potensi dan minat siswa dalam berbahasa Inggris. Pertanyaan yang keempat yaitu adalah tentang jabarkan rencana. Yang pertama yaitu bagaimana langkah awal untuk memulai kegiatan pembiasaan berbahasa Inggris pada siswa di sekolah. Tindakannya adalah dengan melakukan diskusi dan kolaborasi dengan siswa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, melibatkan peran siswa dalam kegiatan. Kemudian apa program inovasi yang dapat memperkuat pembiasaan berbahasa Inggris sekolah? Nah, ini untuk programnya ini yang pertama adalah dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mencari ide ataupun gagasan untuk membuat program inovasi yang bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang terakhir yaitu tentang atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang memonitoring program pembiasaan berbahasa Inggris di sekolah, yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian siapa yang dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbahasa Inggris di sekolah, yaitu melibatkan pihak luar, rekan sejawat dan siswa. Kemudian yang ketiga, kapan pelaksanaan pembiasaan berbahasa Inggris dapat dilaksanakan?
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap hari Rabu di sekolah melalui kegiatan English Day. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah contoh dari program kegiatan yang sudah saya buat dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri dan jawabannya sendiri. Nah, untuk programnya sendiri yang saya buat berdasarkan dari pertanyaan pada Bagja itu sendiri adalah kegiatannya, yaitu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu kegiatan English Day. Ini adalah siswa yang sudah praktik dalam kegiatan English Day. Ini saya buat lagi. Jadi untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada mereka, karena mereka akan melanjutkan ke jenjang SMP. Jadi setidaknya mereka memiliki pengetahuan untuk bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris walaupun masih secara sederhana. Tapi saya akui salut dengan siswa tersebut karena siswa tersebut sudah mampu nih Bapak Ibu. Walaupun saya saja masih istilahnya gelagapan tapi untuk siswa tersebut sudah mampu, lancar, bahkan sudah bagus sekali dalam pengucapannya. Dan saya berikan apresiasi untuk saudara Alvin tersebut. Baiklah, ini Alvin, saya ulangi. Dari Alvin yang mengenalkan tentang nama, kemudian sekolah, kemudian kelasnya, dan dia tinggal dekat dengan sekolahnya. Itu adalah usaha yang luar biasa dari Alvin nih Bapak Ibu yang patut kita apresiasi. Baiklah, berikutnya Bapak Ibu, untuk prakarsa perubahan itu sendiri ternyata nih Bapak, walaupun kita belum istilahnya memprogramkan secara tertulis, belum ada kita merencanakan pembuatan programnya, tetapi untuk prakarsa perubahan itu sendiri sudah dilaksanakan oleh SD Negeri Paguyangan 4 ya. Di antaranya adalah tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu kegiatan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Untuk kegiatan ini diprakarsai oleh Bapak Ahmad Salim selaku guru agama di SD Negeri Paguyangan 4, dan ini adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Itu tadi adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu pembiasaan pembacaan Asmaul Husna. Nah, untuk kegiatan itu sudah dijalankan di Bapak Tri, walaupun sebenarnya itu secara prakarsa perubahan belum ada program secara tertulis, tapi kegiatan sudah dilaksanakan. Nah, itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Di situ kita sebagai guru, kemudian ada peran Bapak Kepala Sekolah juga, semuanya ikut dalam kegiatan tersebut, ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga dari kegiatan ini dapat menumbuhkan yang utama adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan Asmaul Husna tersebut. Dan satu lagi di sini ada contoh juga prakarsa perubahan tentang kegiatan pembiasaan yang sudah dilaksanakan, yaitu adalah pembiasaan senam sehat. Nah, untuk kegiatan pembiasaan senam sehat ini sebenarnya sudah dilaksanakan kurang lebih 1 tahun yang lalu, itu sudah diprakarsai sebelumnya oleh Ibu Rini dan Ibu Tivi sebelumnya, tapi berhubung karena memang posisi sebagai guru kelas sehingga banyak sekali kesibukan Bapak, jadi tidak bisa fokus untuk secara rutin melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut. Nah, dari prakarsa perubahan yang sudah dilakukan oleh Ibu Tivi dan Ibu Indah itu kemudian diteruskan lagi, diadakan lagi, dihidupkan lagi setelah adanya kehadirannya yaitu Ibu Ending Tahita selaku guru PJOK. Nah, Ibu Ending ini setelah di sini kemudian beliau menghidupkan lagi program dari pembiasaan senam sehat yang sebelumnya sudah diprakarsai oleh Ibu Tivi dan Ibu Indah. Dan ini adalah kegiatan pembiasaan senam sehat yang sudah dilaksanakan. Dan saya mungkin Bapak Ibu terkendala masalah teknis sinyal. Intinya walaupun secara tertulis program itu mungkin belum dibuat, belum diprogramkan, tetapi dari SD kita sudah melaksanakan Bapak Ibu. Dan untuk itu berarti kita sudah melaksanakan suatu prakarsa perubahan, yaitu contohnya adalah tentang pembiasaan tadi, baik itu pembiasaan kegiatan dalam English Day ataupun dalam kegiatan dalam Asmaul Husna maupun pembiasaan dalam kegiatan senam sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa dari kegiatan contoh dari kegiatan prakarsa perubahan tadi menutup seluruh rangkaian acara dari diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ini. Saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas bantuan, atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, terutama dari Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan memberikan waktu khusus untuk mengikuti kegiatan ini. Saya pribadi mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua dukungan yang saya dapat ini, dan terutama dari Bapak Triwibowo juga selaku pengajar praktik saya, karena beliau telah memberikan arahan dan bimbingan agar saya bisa mengikuti dan melaksanakan setiap tugas maupun kegiatan yang harus dilaksanakan di kegiatan CGP ini. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah dari mulai mengisi kalimat penumpang, kemudian kita juga sudah membahas tentang sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah disepakati. Kemudian setelah itu kita juga sudah membahas tentang prakarsa perubahan dan contoh dari kegiatan pembiasaan yang sudah dilakukan dengan prakarsa perubahan tersebut. Nah, barangkali dalam seluruh rangkaian acara kegiatan ini, dalam saya membawakan
acara diskusi ini saya sadari masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali belum ketidakmampuan saya mungkin dalam memandu diskusi ataupun kekurangan yang membuat kadang saya sendiri masih bingung ya Bapak Ibu. Nah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya adalah kita untuk belajar dan belajar. Dan saya harapkan apa yang saya lakukan bisa memotivasi rekan-rekan yang lainnya untuk nantinya bisa juga ikut tergerak mengikuti yang utama adalah jejak yang pertama dari Ibu Ida senior CDP. Nah, karena saya masih belajar, saya harap rekan-rekan lain yang ada di sini juga termotivasi suatu saat nanti untuk bisa ikut andil dan menjadi peserta dalam kegiatan calon guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Asih Martin, SPD SD. Untuk acara selanjutnya lain-lain. Monggo dari Bapak Triwibowo ada tambahan, silakan. Banyak aku boleh. Terima kasih. Tadi boleh dong give applause dulu Bumi Asih. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ini. Ini berarti di SD Parwi Ahmad ini bersyukur banget sudah ada satu guru penggerak dan satu calon guru penggerak kita. Ini mudah-mudahan bisa merambah ke teman-teman supaya bisa ikut andil dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di SD Parwi Ahmad ini. Terkait dengan visi sendiri adalah harapan atau cita-cita dari sebuah sekolah atau organisasi. Tentunya ini rumusan dari semua yang ada di dalam sekolah tersebut. Saya mengapresiasi dari Pak Kepala Sekolah bahwa yang pertama itu adalah tentang moral ya Pak ya. Tentang moral. Memang kalau kita lihat dari segitiga ilmu itu moral atau adab itu justru berada di paling yang atas ya. Di samping ilmu dan pengetahuan itu sebagai apa istilahnya bekal untuk kita bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita punya kalau tidak bermoral itu akan sia-sia. Tentunya ini menjadi apa istilahnya pedoman bagi kita semua. Berkaitan dengan visi tadi Bu Umi sudah menyampaikan dengan luar biasa. Ini sudah mencapai titik dari tujuan diskusi ini. Kemarin saya ada 5 CGP yang saya dampingi itu hanya ada 2 yang menampilkan wajahnya, dan itu yang ditunggu. Yang lain mungkin lupa atau sebagainya. Nah, ini bagus sekali Bu Umi sudah menyampaikan terkait dengan rentetan kegiatan ini. Sebetulnya wajah itu sebagai pedoman kita ya. Ibu Ida sudah menjalani terlebih dahulu tentang ilmu baca. Ini sebagai pedoman kita dalam merumuskan sebuah visi. Seperti itulah Bapak Ibu semua. Barangkali nanti kurang gamblang nanti bisa didiskusikan lagi. Kemudian harapan kepala sekolah mungkin sama bahwa setelah nanti calon guru penggerak ini selesai, chainnya hilang menjadi guru penggerak, harapannya bukan GP guru pendiam itu, tapi benar-benar guru penggerak. Itu nanti kita bisa berkolaborasi, apalagi sudah ada Bu Ida yang senior sudah menjalani dulu. Ini menjadi bahan yang luar biasa nanti untuk teman-teman bisa mengapresiasi setiap program yang ada. Seperti tadi program MSD bagus sekali, masih umur SD sudah hafal pengucapan dan intonasinya sudah bagus banget. Saya malah insecure tadi, kok ada ya bisa seperti itu. Padahal
itu baru istilahnya program yang tidak setiap hari dan pelajarannya tidak murni di sekolah di SD ini. Itu apabila dilakukan dengan istilahnya berkelanjutan itu sangat bagus sekali Bu. Ini perlu di ATM itu, amati, tiru dan modifikasi. Nanti bisa saya terapkan di sekolah saya gitu. Kemudian mengapresiasi dari Pak Kepala Sekolah tadi yang mengatakan tentang keilmuan dan adab yang utama, memang saya pernah mengutip istilahnya sekilas membaca. Ketika orang yang bermoral atau sopan tidak berilmu itu tidak berbahaya, tapi justru yang berbahaya itu orang yang berilmu tapi tidak bermoral, itu yang akan membahayakan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Bapak KS bahwa yang utama adalah adabnya dulu, nanti ilmunya di bawah. Karena bagaimanapun juga kita apalagi kita orang Islam itu perlu mengedepankan tentang adab. Berkaitan dengan visi tadi yang unggul dalam prestasi, teruji dalam keimanan, ketakwaan dan amal mulia, itu menjadi bagian kewenangan dari sekolah ini. Silakan nanti apapun hasilnya itu menjadi bagian dan tanggung jawab bagi panjenengan semua. Mungkin berkaitan dengan pendampingan ini seperti itu Pak, tujuan yang saya harapkan tercapai. Bu Umi Asih menjelaskan bagaimana cara dalam merumuskan suatu visi di sekolah itu dengan metode baja. Ada lagi satu padahal Bu Ida, tidak hanya baja tapi dengan metode kanvas atap. Itu bisa digali lagi untuk disampaikan kepada teman-teman. Itu tentang hanya aset, T-nya aset, tantangan, aksi dan pembelajaran. Nah, itu nanti bisa disampaikan kepada teman-teman. Tadi kepala sekolah berharap untuk teman-teman yang belum mengikuti calon guru penggerak boleh nanti ada lain waktu untuk mengikuti. Sudah ada 2 Bu, itu tolong digodok pun waktu bagaimana caranya lolos, itu sudah ada buktinya. Berarti beliau sudah kalau Bapak memang GP, calon CGP, calon guru pensiun. Kalau panjenengan benar-benar, kalau misalnya ini CGP juga ya Bu, calon guru pensiun. Tinggal nunggu ijazahnya saja. Ini langsung lolos, aku yakin lolos. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa meniru atau meneladani dari jejak-jejak Bapak Ibu yang sudah senior ini. Sehebat apapun kita itu tentang teori Bu, tapi pengalaman dan dedikasi beliau inilah yang sudah menjalani sampai dengan masa pensiunnya. Mungkin itu saja Pak dalam pendampingan hari ini. Untuk kedepannya saya ada waktu berarti 4 kali lagi saya kesini. Mudah-mudahan kita bersama tidak ada halangan suapapun dan berhasil lulus dengan predikat yang sangat baik. Tidak ada halangan. Saya menekankan kepada saya harus lulus 6 bulan, tidak boleh tawar-tawar, harus lulus, tidak boleh lewat. Karena waktu sangat pengaruh. Terus sekarang saya juga ini untuk sebagai marketing ya. Ini banyak benefit yang bisa kita dapatkan Bu. Itu Bu Ida sudah merasakan Bu. Ya Bu, iya itu dapat benefit langsung golden ticket untuk PPG. Jalur akselerasi Pak, tanpa mengikuti pendidikan dan sebagainya. Selesai ikut ikut akumulasi nilai dari sertifikat guru penggerak sejumlah 136 PKS, itu langsung diakumulasi menjadi perkuliahan PPG Pak. Jadi tanpa adanya pendidikan PPG, langsung nanti hanya mengikuti UP saja dan uji akhirnya saja, tidak mengikuti proses pendidikan yang selama 3 bulan itu. 3 laporan itu kan itu sangat apa ya, kayak cuma mau apa bisa itu. Nanti mungkin kalau yang belum sertik itu bisa menjadi bahan motivasi. Walaupun nanti endingnya bukan karena ikut PPG-nya aja,
tapi ilmunya yang didapatkan tapi bonusnya PPG gitu. Itu menjadi apa istilahnya apresiasi dari Kemendikbud untuk panjenengan semua yang ikut guru penggerak dapat akses itu. Dulu di angkatan saya tidak, Pak. Di angkatan saya itu tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa nanti setelah CGP ini akan PPG dan sebagainya, tidak. Makanya dulu saya di angkatan 4 di Paguyangan hanya sendiri, Pak. Nggak ada temennya bolak-balik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dari Kemendikbud mengatakan bahwa nanti yang PPG otomatis akan PPG dengan jalur akselerasi dengan akumulasi nilai sertifikat dan pendidikan PPG. Itu mungkin bisa menjadi ini apa tuh sudah PPG ya Bu? Nah, nanti itu Bu menjadi apa prioritas kalau yang baru-baru saya yakin sudah semua ini sudah rajab semua ini luar biasa ini lebih jauh lebih akselerasi lagi gitu. Syukur ya Bu ya. Saya baru berarti ini baru dapat guru siapa ya Pak yang definitif ya? Ini nggak dapat. Itu kan ampun ya. Nah ini sudah ada, mudah-mudahan bisa menambah kemajuan di sekolah ini dan tentunya ini menjadi apa istilahnya keluarga baru di Paguyangan. Dan kami juga baru tahu bahwa PPG guru-guru PPG sekarang sudah sedik semua Pak ya. Itu mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita terhadap sekolah. Ini itu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Aplaus buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktek CGP Angkatan 11, terima kasih kepada Ibu Guru SDN Negeri Paguyangan 4, dan terima kasih kepada CGP Angkatan 11. Saya sebagai pembawa acara, apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.